Halo teman-teman, selamat datang kembali di kanal kesayangan kita, Cerita Mengubah Hidup. Di sini setiap kisah bukan sekadar cerita tapi sebuah perjalanan emosional yang akan mengguncang hati kalian, membuka mata kalian dan membuat kalian percaya bahwa keajaiban bisa datang dari mana saja kapan saja. Hari ini kami akan membawakan sebuah kisah viral yang penuh kejutan. Seorang TKI sederhana dari Jawa Tengah bernama Ardi, yang awalnya hanya merawat majikannya di Amerika, tapi siapa sangka hatinya justru menaklukkan sang majikan kaya raya. Hubungan yang melampaui batas budaya status bahkan benua. Jangan lupa ya teman-teman like, share, dan subscribe channel Cerita Mengubah Hidup supaya kalian gak ketinggalan kisah-kisah luar biasa lainnya yang bisa menginspirasi dan menggetarkan hati. Yuk siapkan hati kalian karena cerita kali ini akan bikin kalian terharu tersenyum, bahkan mungkin meneteskan air mata. Ardi, seorang pemuda berusia 29 tahun, asal Klaten, Jawa Tengah, tidak pernah membayangkan hidupnya akan membawanya sejauh ini ke Amerika Serikat negeri. Impian yang selama ini hanya ia lihat di televisi dan film. Anak ketiga dari 5 bersaudara, Ardi tumbuh di sebuah desa sederhana. Ayahnya seorang buruh tani, ibunya berjualan sayur keliling. Sejak kecil Ardi sudah terbiasa hidup sederhana, bekerja keras, dan membantu keluarga. Setelah lulus SMA, Ardi tidak melanjutkan kuliah karena keterbatasan biaya. Ia memutuskan mengikuti jejak banyak pemuda. Desanya merantau menjadi tenaga kerja Indonesia TKI. Awalnya ia bekerja di Malaysia sebagai buruh pabrik, lalu sempat ke Hong Kong sebagai asisten rumah tangga. Namun takdir membawanya lebih jauh lewat agen penyalur. Ia mendapatkan kesempatan langka bekerja di Amerika Serikat menjadi perawat pribadi untuk seorang wanita kaya yang sudah lanjut usia bernama Mrs. Eleanor. Mrs. Eleanor, seorang janda berusia 67 tahun, tinggal sendirian di sebuah mansion mewah di pinggiran Los Angeles. Suaminya sudah meninggal, anak-anaknya semua sibuk dengan urusan bisnis masing-masing. Jarang pulang menjenguk. Kehidupan Eleanor yang dulu gemerlap sebagai sosialita kini terasa sepi. Ia menderita sakit rematik dan butuh perawat pribadi untuk membantunya dalam aktivitas sehari-hari. Ketika pertama kali bertemu Ardi, Eleanor tidak terlalu peduli siapa pemuda ini. Bagi Eleanor, Ardi hanyalah salah satu dari banyak orang asing yang pernah bekerja di rumahnya. Namun tanpa ia sadari senyuman tulus Ardi, kesabarannya yang luar biasa dan caranya memperlakukan Eleanor dengan penuh hormat perlahan meluluhkan hatinya. Ardi tidak hanya bekerja sebagai perawat, ia juga menjadi pendengar setia. Eleanor sering bercerita tentang masa mudanya, tentang pesta-pesta mewah, perjalanan keliling dunia, hingga rasa sepinya setelah ditinggal sang suami. Ardi meski kadang kesulitan memahami bahasa Inggris, Eleanor yang cepat selalu mendengarkan dengan penuh perhatian. Setiap pagi ia menyiapkan teh favorit Eleanor. Setiap sore ia menemani Eleanor berjalan-jalan di taman rumah. Setiap malam ia membantu Eleanor naik ke tempat tidur, memastikan wanita tua itu merasa nyaman. Lambat laun Ardi mulai menjadi sosok yang tak tergantikan. Eleanor yang dulu keras kepala dan mudah marah, kini mulai sering tersenyum. Ia merasa ada kehangatan baru dalam rumahnya, sesuatu yang sudah lama hilang. Di sisi lain, Ardi pun merasakan sesuatu yang berbeda. Ia awalnya hanya bekerja demi uang, demi mengirimkan sebagian besar gajinya ke kampung untuk membiayai adik-adiknya sekolah. Namun semakin lama ia tinggal di rumah Eleanor, semakin ia menyadari ada ikatan emosional yang tumbuh. Eleanor bukan lagi sekadar majikan, ia sudah seperti keluarga sendiri. Yang membuat hubungan mereka semakin spesial adalah perbedaan dunia yang mereka jembatani. Ardi, pemuda desa yang sederhana, penuh rasa hormat dan terbiasa hidup dalam kebersamaan. Eleanor, wanita kaya Amerika, terbiasa hidup mandiri, dikelilingi harta tapi kesepian. Dua dunia itu bertemu menyatu dalam ruang yang penuh kehangatan. Banyak orang di sekitar Eleanor mulai memperhatikan perubahan ini. Para tetangga, teman-teman lama Eleanor, bahkan anak-anaknya mulai bertanya-tanya siapa pemuda Asia ini yang tiba-tiba begitu dekat dengan ibu mereka. Ada bisik-bisik, ada rasa curiga, bahkan beberapa anak Eleanor terang-terangan menunjukkan ketidaksetujuan. Namun Eleanor tidak peduli. Baginya Ardi membawa kebahagiaan yang sudah lama hilang. Suatu hari Eleanor berkata kepada Ardi dengan suara pelan, "Ardi, kau tahu tidak, sudah lama sekali aku tidak merasa hidup seperti ini. Kau membuat hari-hariku." Berarti Ardi hanya tersenyum malu. Dalam hatinya, ia tidak tahu bagaimana harus menjawab. Ia tahu posisinya hanya seorang perawat, seorang pekerja asing. Tapi hatinya perlahan mulai merasa hangat setiap kali melihat senyum Eleanor. Bagi Ardi, pekerjaan ini bukan hanya soal uang lagi. Setiap kali ia membantu Eleanor berjalan di taman, setiap kali ia mendengar Eleanor tertawa saat menceritakan kenangan lama,
Setiap kali ia melihat mata tua itu berbinar, ia merasa ada sesuatu yang jauh lebih besar sedang terjadi. Sesuatu yang mungkin tidak bisa ia jelaskan dengan kata-kata. Di balik semua itu ada juga rasa takut. Ardi tahu hubungan ini tidak mudah. Ia tahu banyak mata yang mengawasi banyak orang yang tidak suka, namun ia juga tahu satu hal, ia tidak bisa berpura-pura bahwa hatinya tidak terlibat. Bagi Eleanor, Ardi bukan sekadar perawat, ia adalah teman sahabat, mungkin bahkan penyelamat, seseorang yang membuatnya ingat bahwa hidup masih bisa indah meski usia sudah senja. Hari-hari mereka terus berlalu dengan ritme yang sederhana tapi penuh makna. Di pagi hari Ardi membantu Eleanor senam ringan. Siang hari mereka makan bersama sambil bercerita. Sore hari mereka duduk di taman memandangi matahari terbenam. Malam hari sebelum tidur, Eleanor sering berkata, "Terima kasih Ardi. Kau membuatku merasa dicintai." Ardi di kamarnya yang kecil di pojok rumah sering termenung. Ia memandangi foto keluarga yang selalu ia bawa, mengingat kampung halaman, mengingat mimpi-mimpinya. Tapi kini ada satu mimpi baru yang perlahan tumbuh, mimpi untuk tetap berada di sisi Eleanor apapun yang terjadi. Di luar sana dunia mungkin melihat mereka dengan kecurigaan bahkan cemoohan. Tapi di dalam rumah itu hanya ada dua hati, satu muda, satu tua yang saling menghangatkan, saling menopang, saling memberi makna. Dan disitulah teman-teman kisah ini dimulai. Kisah seorang pemuda desa dari Jawa Tengah yang tidak hanya merawat tubuh sang majikan tapi juga menyentuh jiwanya. Sebuah cerita yang akan membawa kita menelusuri makna sejati dari kasih sayang, pengabdian, dan keberanian melawan pandangan dunia. Suatu sore saat mereka duduk di balkon belakang rumah, Olivia berkata pelan, "Kamu tahu nggak Ardi, kadang aku merasa lebih hidup saat ngobrol sama kamu daripada dengan semua orang di rumah ini." Ardi yang sedang membersihkan daun-daun kering di lantai berhenti sejenak. Matanya menatap Olivia yang duduk termenung menatap jauh ke taman. Dengan bahasa Inggris sederhana yang sudah mulai lancar berkat berbulan-bulan tinggal di sini, Ardi menjawab, "Kenapa Miss Olivia? Kan banyak teman kamu." Olivia tersenyum miris, teman mereka hanya muncul saat pesta, saat senang-senang. Begitu aku lumpuh, siapa yang datang? Siapa yang peduli? Matanya berkaca-kaca. Ardi merasa hatinya mencubit pelan. Ia mendekat duduk di kursi kecil di sebelahnya. "Saya peduli, Miss. Saya di sini." Ucapannya sederhana, polos, tapi tulus. Hari demi hari hubungan mereka makin dekat. Awalnya hanya sebatas obrolan santai, lalu jadi lebih dalam. Olivia mulai bercerita soal rasa takutnya, soal mimpinya yang hancur, soal rasa kesepian yang membunuhnya pelan-pelan. Ardi dengan kesabaran yang jarang dimiliki, banyak orang selalu mendengarkan. Kadang memberi komentar kocak dengan logat Jawanya yang khas, kadang hanya diam mendengarkan, tapi selalu ada. Bagi Ardi semua ini seperti mimpi. Siapa sangka dia anak kampung dari Jawa Tengah bisa duduk berdampingan dengan seorang wanita. Amerika mendengarkan rahasianya menjadi sandaran hatinya. Tapi di balik semua itu, Ardi juga punya rahasia sendiri. Kerinduan mendalam pada kampung halamannya. Setiap malam saat selesai bekerja, Ardi sering membuka video call dengan keluarganya menatap wajah ibu, yang semakin menua, adik-adik yang makin besar tapi juga makin rindu. Suatu malam, Ardi duduk di dapur sambil menyeruput kopi. Olivia masuk dengan kursi rodanya membawa selembar kertas. "Ardi, kamu mau dengar sesuatu lucu?" katanya sambil tertawa kecil. Ardi mengangguk penasaran. Olivia lalu membaca keras-keras surat cinta dari salah satu penggemarnya di media sosial. Bayangkan dia nulis, "Olivia, kamu seperti bidadari jatuh dari langit." Olivia tertawa geli sementara Ardi hanya tersenyum canggung. Tapi tiba-tiba Olivia berhenti. Tatapannya jadi serius. "Ardi, pernah nggak kamu jatuh cinta sama seseorang yang nggak mungkin?" tanyanya pelan. Ardi terdiam, dadanya berdegup kencang. Ia tahu apapun yang akan ia jawab, hatinya sudah memberitahu jawabannya sejak lama. "Saya nggak tahu, Miss," bisiknya pelan. "Tapi saya rasa kalau perasaan itu tulus, mungkin nggak ada yang benar-benar mustahil." Mata mereka bertemu dalam diam. Malam itu tanpa perlu ucapan lebih panjang, keduanya tahu bahwa garis hubungan mereka sudah melangkah ke wilayah yang jauh lebih dalam, lebih rumit tapi juga lebih indah. Hari-hari berikutnya ujian mulai datang. Ibu Olivia mulai curiga melihat kedekatan mereka. "Ardi, kamu cuma pekerja." "Ingat itu," katanya dingin. Olivia berusaha melindungi Ardi tapi tekanan dari keluarga semakin besar. Ada juga rekan-rekan Olivia yang mulai membicarakan mereka, menyindir di media sosial. Bahkan menyebarkan gosip miring. Ardi sempat berpikir untuk mundur. "Mungkin saya harus pulang, Miss," katanya suatu malam. "Saya nggak mau bikin masalah." Tapi Olivia memegang tangannya erat.
Jangan pergi, Ardi. Aku butuh kamu. Mereka akhirnya memutuskan untuk menghadapi semuanya bersama. Olivia mulai berdiri lebih tegak secara emosional, berbicara langsung kepada ibunya mom aku, yang menentukan siapa yang ada di sisiku. Sementara Ardi dengan keberanian yang dulu tak pernah ia tahu berani berkata, "Saya akan jaga Miss Olivia, bukan karena pekerjaan, tapi karena saya peduli." Hubungan mereka meski penuh tantangan perlahan mulai diterima. Beberapa teman Olivia mulai melihat ketulusan Ardi bahkan mendukung. Ibu Olivia, meski masih dingin, mulai melunak setelah melihat betapa seriusnya Ardi merawat putrinya, bukan hanya sebagai pekerja, tapi sebagai manusia yang benar-benar peduli. Di kampung, keluarga Ardi selalu mendoakan dari jauh. Mereka tak pernah membayangkan anak mereka akan menjalani cerita cinta seaneh ini, tapi mereka tahu satu hal, Ardi selalu punya hati yang baik. Dan hati yang baik selalu menemukan jalannya. Sampai suatu hari Olivia mengejutkan Ardi dengan sebuah pengumuman. "Ardi, aku mau ikut kamu pulang ke Indonesia, lihat kampungmu." Ardi terbelalak. "Hah, Miss, kampung saya nggak mewah, jalanan jelek, rumah kecil." Tapi Olivia hanya tertawa. "Justru itu yang mau aku lihat, dunia kamu, orang-orang yang kamu cintai." Hari itu keduanya tahu perjalanan mereka baru saja memasuki babak baru. Babak yang akan membawa mereka ke belahan dunia lain, menghadapi tantangan baru tapi juga membuka peluang baru untuk cinta mereka. Ardi menatap Olivia lama sekali, seolah belum bisa percaya apa yang baru saja ia dengar. "Miss, kamu nggak bercanda kan?" tanyanya pelan. Olivia tersenyum lembut. "Aku serius, Ardi. Selama ini kamu selalu ada di duniaku. Sekarang aku ingin ada di duniamu." Hati Ardi berdebar keras. Di satu sisi ia bahagia luar biasa. Siapa sangka seorang majikan Amerika wanita yang pernah ia anggap tak terjangkau kini justru ingin ikut bersamanya pulang kampung. Tapi di sisi lain ia juga takut. Bagaimana keluarga, tetangga, bahkan teman-temannya di desa akan memandang mereka? Akankah mereka diterima malam itu? Ardi duduk lama di kamar kecilnya memandangi foto keluarga yang ditempel di dinding. Ia mengingat kembali masa kecilnya, rumah sederhana beratap, seng sawah membentang, sejauh mata memandang suara ayam berkokok di pagi hari. Semua itu terasa begitu jauh dari dunia mewah Olivia. Ia takut wanita itu akan kecewa. Sementara itu di kamarnya Olivia sibuk membaca artikel tentang Indonesia, terutama tentang Jawa Tengah, tempat asal Ardi. Ia tertawa kecil melihat foto-foto desa dengan anak-anak bermain di sungai, ibu-ibu menjemur padi, dan pasar tradisional yang ramai. "Aku tidak sabar," gumamnya. "Aku ingin melihat semua ini bersama Ardi." Beberapa minggu kemudian tibalah hari keberangkatan mereka. Olivia duduk di kursi roda mengenakan kemeja santai dan celana panjang, sementara Ardi membantu membawa koper-koper besar. "Siap, Miss?" tanyanya sambil tersenyum canggung. Olivia mengangguk, matanya berbinar penuh semangat. "Siap, Ardi, ini akan jadi petualangan luar biasa." Di pesawat, Ardi duduk di samping Olivia mencoba menenangkan diri. Ia tidak pernah naik pesawat sejauh ini, apalagi bersama wanita bule yang begitu spesial. Sepanjang perjalanan Olivia beberapa kali menggenggam tangan Ardi, memberi senyum hangat setiap kali melihat wajah pria itu tegang. "Rileks, Ardi," katanya pelan, "aku di sini bersamamu." Sesampainya di bandara, Semarang, keluarga Ardi sudah menunggu ibunya, seorang wanita paruh baya dengan wajah penuh kerutan berdiri, canggung di tepi kerumunan. Adik-adik Ardi melambai dengan malu-malu. Saat Ardi mendorong kursi roda Olivia mendekat, semua mata tertuju pada mereka. Beberapa hari di desa, Olivia belajar banyak hal, baru mandi dengan air sumur, makan dengan tangan, tidur tanpa AC, dan berbicara dengan tetangga menggunakan bahasa tubuh atau bahasa sederhana. Meski sesekali kerepotan, ia justru merasa bahagia. Setiap malam ia tertawa bersama keluarga Ardi mendengarkan cerita-cerita lucu masa kecil. Pria itu, Ardi sendiri, merasa hatinya hangat setiap kali melihat Olivia bercengkerama dengan keluarganya. Ia tidak pernah menyangka wanita itu akan sebegitu tulusnya menyatu dengan dunianya. Tidak ada keluhan, tidak ada sikap sombong, hanya ada senyuman dan tawa. Suatu malam di bawah pohon mangga tua di belakang rumah Ardi, duduk berdampingan dengan Olivia. "Miss," bisiknya pelan, "aku nggak tahu ini semua bisa berjalan seindah ini." Olivia menoleh menggenggam tangan Ardi. "Ardi, kamu tahu, aku nggak butuh dunia mewah. Aku hanya butuh tempat di mana hatiku merasa damai. Dan tempat itu adalah di sampingmu." Ardi menahan napas, matanya berkaca-kaca. "Saya janji, Miss, saya akan jaga kamu apapun yang terjadi." Malam itu di bawah langit penuh bintang, dua hati dari dua benua yang berbeda saling berjanji untuk saling mencintai, saling menjaga, dan berjalan bersama apapun rintangannya.
Beberapa minggu berlalu, Ardi dan Olivia semakin nyaman di desa kecil itu. Mereka sering berjalan-jalan di sawah, duduk di pinggir sungai sambil mencelupkan kaki, atau pergi ke pasar tradisional membeli bahan makanan segar. Anak-anak kecil di desa suka sekali dengan Olivia karena wanita itu sering membawa permen dan tersenyum ramah. Namun kehidupan yang tenang itu tidak berlangsung lama. Kabar tentang majikan bule Amerika yang tinggal di desa bersama TKI-nya mulai menyebar luas. Awalnya hanya jadi bahan bisik-bisik tetangga, tapi kemudian mulai muncul di media lokal. Wartawan datang ke rumah Ardi, mengambil foto, mewawancarai tetangga, bahkan menulis artikel sensasional yang membuat keluarga Ardi kewalahan. Apa ini benar? Apakah TKI asal Jawa Tengah ini akan menikahi majikannya? Kisah cinta tak biasa yang bikin iri. Dari pembantu menjadi calon suami wanita kaya, Ardi mulai merasa gelisah. Setiap kali pergi ke pasar, orang-orang menatapnya dengan tatapan aneh, ada yang mengejek, ada yang iri, bahkan ada yang terang-terangan mencibir. Wah, beruntung banget ya kamu, bisa dapat bule kaya, atau jangan lupa sama teman lama kalau sudah kaya nanti. Kalimat-kalimat seperti itu membuat Ardi semakin tidak nyaman. Di sisi lain, Olivia juga mulai menerima telepon dari keluarganya di Amerika. Kakaknya menelepon dengan nada marah mempertanyakan, kenapa ia tinggal di desa kecil? Kenapa meninggalkan semua fasilitas medis? Kenapa mau repot-repot dengan pria sederhana seperti Ardi? Liv, kamu gila. Kamu butuh perawatan intensif. Bukan tinggal di kampung tanpa rumah sakit layak, tapi Olivia hanya menjawab pelan. Aku bahagia di sini, Kak. Aku sudah cukup. Suatu malam, Ardi duduk sendirian di pinggir sawah, menatap langit malam dengan hati gelisah. Olivia mendekat pelan-pelan duduk di sampingnya Ardi. Ada apa? Tanyanya lembut. Ardi menghela napas panjang menunduk. Aku takut, Miss. Aku takut kamu bakal nyesel. Aku nggak bisa kasih kamu hidup mewah. Aku nggak bisa bawa kamu keliling dunia. Aku cuma bisa kasih kamu sawah, rumah sederhana, dan hidup seperti ini. Olivia memegang tangan Ardi erat-erat. Ardi, kamu tahu kenapa aku kesini? Bukan karena uang, bukan karena kemewahan. Aku kesini karena aku ingin hidupku punya makna. Kamu memberiku itu, jangan biarkan omongan orang mengubah kita, tapi tidak semua bisa begitu saja dilupakan. Beberapa hari kemudian, seorang pengacara dari keluarga Olivia datang ke desa membawa pesan dari keluarga besar mereka. Meminta Olivia pulang dengan alasan kesehatan dan warisan keluarga. Jika Olivia tidak mau, mereka mengancam akan memutuskan hubungan keluarga dan hak warisnya. Ardi yang mendengar berita itu merasa dunianya runtuh. Miss, kamu harus pulang. Aku nggak mau jadi alasan kamu kehilangan keluargamu. Tapi Olivia menggeleng, air matanya mengalir. Ardi, aku sudah terlalu lama hidup untuk menyenangkan orang lain. Kali ini aku ingin hidup untuk diriku sendiri. Untuk kita malam itu, mereka berdua menangis dalam pelukan satu sama lain, menyadari bahwa cinta mereka sedang diuji dengan keras. Mereka tidak tahu apa yang akan terjadi esok, tapi mereka tahu satu hal, mereka tidak akan menyerah. Pagi itu suasana rumah Ardi sunyi sekali. Setelah semalam menangis bersama Olivia, duduk sendirian di beranda, memandang kebun kecil di depan rumah. Matanya sembab tetapi wajahnya terlihat mantap. Ia sudah membuat keputusan. Ardi keluar pelan-pelan membawa 2 cangkir teh hangat. Miss, aku bikin teh jahe, katanya pelan. Olivia tersenyum menerima cangkir itu. Ardi, aku sudah memutuskan. Aku akan tetap di sini. Ardi memandangnya kaget. Tapi, keluargamu? Olivia menghela napas panjang. Aku sudah bicara dengan kakakku. Aku bilang kalau mereka tidak bisa menerima pilihanku, itu masalah mereka. Aku sudah dewasa, Ardi. Aku ingin menentukan jalanku sendiri. Ardi merasa matanya panas. Ia memegang tangan Olivia menggenggam erat. Aku nggak janji hidup mewah, Miss. Tapi aku janji aku akan selalu ada buat kamu. Olivia tersenyum lebar. Air matanya mengalir. Itu saja sudah cukup, Ardi. Hari-hari berikutnya mereka mulai menata ulang hidup bersama. Olivia belajar membuat kerajinan lokal, ikut membantu ibu-ibu di desa, membuat tas anyaman yang nanti akan dipasarkan lewat internet. Ardi tetap bekerja di sawah, tapi sekarang ia juga membantu Olivia mengurus bisnis kecil itu. Mereka bekerja sama, saling melengkapi, saling tertawa, meski kadang kesulitan bahasa atau salah paham. Yang mengejutkan, beberapa bulan kemudian media kembali menyorot mereka. Namun kali ini bukan untuk mengejek, melainkan untuk mengangkat kisah inspirasi. Artikel berjudul, "Dari TKI Menjadi Pasangan Inspiratif" mulai beredar. Banyak orang mengagumi keberanian mereka melawan perbedaan budaya dan status Olivia.
Bahkan diundang berbicara di acara radio lokal, bercerita bagaimana hidup di desa kecil telah mengubah pandangannya tentang makna kebahagiaan. Suatu sore ketika matahari mulai tenggelam, Ardi mengajak Olivia berjalan-jalan di pinggir sungai. Di bawah pohon besar tempat mereka sering duduk, Ardi mengambil sesuatu dari saku bajunya, sebuah cincin sederhana dari perak lokal. Tangannya gemetar, wajahnya memerah. "Miss Olivia, mau nggak kamu menikah sama aku?" Olivia menutup mulutnya terkejut, air matanya langsung mengalir. Ia mengangguk berkali-kali, tersenyum lebar. "Yes Ardi, yes, 1000 kali. Yes, hari pernikahan." Mereka sederhana, hanya dihadiri keluarga Ardi, tetangga dan beberapa teman baru yang sudah mengenal mereka. Olivia mengenakan kebaya sederhana berwarna putih, sementara Ardi mengenakan batik. Ketika mereka mengucapkan janji pernikahan, semua orang yang hadir ikut meneteskan air mata. Karena mereka tahu kisah ini bukan hanya soal cinta, tapi juga soal keberanian memilih jalan sendiri meski dunia menentang. Setelah upacara, Ardi menggenggam tangan Olivia erat-erat. "Mulai sekarang aku janji kita akan berjalan bersama, gak peduli sesulit apa." Olivia tersenyum memandang mata suaminya. "Dan aku janji aku akan selalu ada untukmu Ardi." Di latar belakang, langit sore memancarkan cahaya keemasan, seolah alam pun ikut merestui mereka. Mereka berdiri di tengah taman kecil, tertawa menangis dan saling memandang, penuh cinta, dua orang dari dua dunia yang berbeda tapi kini telah menjadi satu. Pagi itu suasana rumah Ardi tenang, hanya terdengar suara ayam berkokok dari kejauhan. Olivia duduk termenung di beranda memandangi hamparan sawah hijau yang membentang sejauh mata memandang. Di tangannya ada secangkir teh hangat yang belum disentuh. Pikiran Olivia melayang jauh memikirkan keputusan besar yang baru saja ia buat. Tadi malam ia menghubungi kakaknya di Amerika. Perdebatan panjang terjadi. Kakaknya memarahi Olivia, menyebut keputusannya tinggal di Indonesia sebagai tindakan gila. "Kau tidak waras Olivia. Kau meninggalkan semua kemewahan hanya demi seorang pria kampung." Suara kakaknya menggema di kepalanya. Tapi kali ini Olivia tidak lagi menangis. Ia menjawab dengan suara mantap. "Aku sudah lama hidup untuk menyenangkan kalian. Sekarang aku ingin hidup untuk diriku sendiri." Ardi mendekat pelan-pelan membawa sepiring pisang goreng hangat. "Miss, sarapan dulu," katanya sambil tersenyum canggung. Olivia menoleh tersenyum tipis. "Ardi, mulai sekarang jangan panggil aku Miss ya. Panggil Olivia saja." Ardi terkejut. Beneran Liv?" Olivia tertawa kecil. "Iya, aku mau jadi bagian dari hidupmu, bukan majikanmu." Hari-hari mereka pun mulai berubah. Olivia ikut membantu Ardi di sawah, belajar menanam padi, memupuk, bahkan memanen. Awalnya canggung, sering salah langkah, tapi Olivia selalu tertawa. "Aku belum pernah sekotor ini seumur hidup," katanya sambil terkekeh, sementara Ardi mengusap keringat di dahinya ikut tertawa. Warga desa yang awalnya hanya mengamati dari jauh mulai menyapa, bahkan mengundang mereka ke acara-acara kecil di kampung. Tidak hanya itu, Olivia juga mulai mengenalkan ide-ide baru. Ia mengajarkan ibu-ibu desa membuat kerajinan tangan sederhana seperti tas anyaman atau aksesori, lalu memotret hasilnya dan mengunggah ke media sosial. Perlahan pesanan datang. Ardi lihat ada orang dari Jakarta yang mau pesan, seru Olivia dengan mata berbinar. Ardi memandangnya takjub. "Kamu luar biasa Liv." Olivia menggenggam tangan Ardi tersenyum hangat. "Kita luar biasa Ardi." Namun perjalanan mereka tidak selalu mulus. Suatu sore seorang pria asing datang ke desa. Ternyata ia adalah mantan tunangan Olivia yang datang jauh-jauh dari Amerika untuk membujuknya pulang. Di depan Ardi, pria itu berbicara sombong. "Olivia, ayo pulang. Kau sudah cukup main-main di sini. Tempatmu bukan di kampung kecil ini." Ardi menunduk merasa kecil, tapi Olivia berdiri tegak. "Jason, aku sudah membuat pilihanku. Jangan pernah rendahkan orang yang kucintai." Kata-kata itu menghantam Jason seperti tamparan. Ia pergi dengan wajah kesal sementara. Ardi hanya bisa menatap Olivia dengan mata berkaca-kaca. "Liv, kamu serius? Kamu benar-benar pilih aku?" bisiknya pelan. Olivia memeluk Ardi erat. "Aku tidak butuh dunia Ardi. Aku hanya butuh kamu." Hari pernikahan mereka akhirnya tiba. Acara itu sederhana, hanya dihadiri keluarga Ardi, tetangga desa, dan beberapa teman dekat Olivia yang kini mendukungnya. Olivia mengenakan kebaya putih sederhana, riasannya minimalis, tapi senyumnya memancarkan kebahagiaan yang tidak bisa disembunyikan. Ardi mengenakan batik, berdiri gugup di depan altar bambu yang dihiasi bunga-bunga desa. Ketika mereka saling mengucap janji, semua mata berkaca-kaca. "Ardi, aku janji akan selalu mendampingimu dalam suka maupun duka," ucap Olivia dengan suara bergetar.
Aku Ardi berjanji akan mencintaimu sepenuh hatiku seumur hidupku. Balas Ardi, matanya berkaca-kaca. Tepuk tangan dan sorak-sorai menggema sementara mereka berpelukan erat di bawah langit biru. Setelah pernikahan, kehidupan mereka terus berjalan sederhana, tapi penuh makna. Olivia mulai mengajar bahasa Inggris anak-anak desa sementara Ardi mengembangkan usaha tani organik kecil. Mereka tidak kaya secara materi, tapi hati mereka penuh rasa syukur. Setiap malam mereka duduk di beranda memandangi bintang, berbicara tentang mimpi-mimpi kecil. Mereka membangun sekolah, membantu tetangga, mungkin suatu hari memiliki anak. Suatu malam Olivia menatap Ardi lama sekali. "Ardi, kamu tahu nggak?" katanya pelan. "Sebelum aku datang ke Indonesia, aku pikir kebahagiaan itu ada di pesta-pesta mewah, perjalanan mahal, atau angka di rekening bank. Tapi sekarang aku sadar, kebahagiaan itu ada di sini." Ia menepuk dada Ardi pelan. Di hatimu, Ardi tersenyum memeluk Olivia erat. "Aku juga dulu nggak pernah berani mimpi bisa bersama wanita sepertimu, Liv. Tapi Tuhan bawa kamu ke hidupku, dan aku janji aku nggak akan sia-siakan itu." Mereka berdua tertawa pelan memandang bintang-bintang yang berkelip di langit. Dunia luar mungkin tak pernah mengerti pilihan mereka. Banyak yang mencibir, banyak yang iri, banyak yang berkata mereka tidak cocok. Tapi bagi Ardi dan Olivia, satu hal pasti, cinta sejati tidak butuh pengakuan. Siapapun cukup keberanian untuk saling memilih setiap hari selamanya. Beberapa tahun berlalu, desa kecil tempat Ardi dan Olivia tinggal kini tak lagi sama. Jalan-jalan mulai diperbaiki, anak-anak desa semakin pintar berbahasa Inggris, dan kerajinan tangan buatan ibu-ibu kampung mulai dikenal hingga keluar daerah. Semua perubahan kecil itu tak lepas dari peran dua orang sederhana, Ardi dan Olivia. Pagi itu, Olivia duduk di teras rumah kecil mereka sambil menggendong bayi mungil yang baru lahir 2 bulan lalu. Mata bayinya yang bulat, hidung kecilnya, semua begitu mirip. Ardi sendiri sedang sibuk di kebun menanam bibit sayur organik sambil sesekali melambaikan tangan ke arah istri dan anaknya. Setiap kali melihat mereka, senyumnya mengembang lebar. Siapa sangka hidupnya yang dulu hanya berisi cangkul dan tanah kini penuh warna cinta dan kebahagiaan. Olivia memejamkan mata mengingat kembali perjalanan panjang yang sudah mereka lewati. Dari awal pertemuan mereka di rumah majikannya di Amerika saat Ardi hanya seorang TKI sederhana yang bekerja penuh dedikasi, sampai saat ia memutuskan meninggalkan semua kemewahan untuk mengejar cinta sejatinya. Semua pengorbanan, semua air mata, semua tantangan kini terbayar lunas. Tapi kehidupan tidak selalu mulus. Ada kalanya Ardi merasa minder saat keluarga besar Olivia datang berkunjung. Mereka berbicara cepat dalam bahasa Inggris, membawa hadiah-hadiah mahal, dan memandang sekitar dengan sedikit canggung. Namun Olivia selalu sigap menggenggam tangan Ardi, memperkenalkan suaminya dengan bangga dan berkata, "Ini Ardi, suami yang sangat kucintai, yang mengajariku apa itu kebahagiaan." Di lain waktu, Olivia juga harus berhadapan dengan gosip-gosip dari orang luar desa yang menganggap dirinya hanya bermain-main dengan pria kampung. Tapi setiap kali hal itu terjadi, ia selalu menjawab dengan senyum. "Biarkan mereka bicara," katanya pada Ardi suatu malam. "Yang penting kita tahu kebenarannya." Ardi memeluknya erat, membisikkan, "Selama kamu bersamaku, aku tidak takut apapun, Liv." Suatu sore saat matahari mulai tenggelam, Ardi dan Olivia duduk berdampingan di taman kecil yang mereka bangun bersama di desa. Di sekitar mereka anak-anak kecil bermain kejar-kejaran, orang tua bercengkerama, dan beberapa tetangga datang membawa makanan ringan. Taman itu bukan hanya ruang hijau, tapi simbol perubahan, simbol keberanian, dan simbol cinta yang mengubah segalanya. Olivia menatap Ardi, lalu berkata, "Pelan Ardi, kamu tahu nggak? Kadang aku masih nggak percaya semua ini nyata. Aku dulu hidup di dunia yang serba cepat, serba sibuk, penuh tekanan. Tapi di sini, aku belajar berhenti sejenak, menghirup udara segar, mendengarkan suara jangkrik, dan tertawa tanpa beban. Semua itu karena kamu." Ardi menggenggam tangan istrinya, matanya berkaca-kaca. "Liv, aku juga nggak pernah bayangkan hidupku bisa berubah begini. Aku cuman orang biasa. Tapi kamu datang mempercayai aku, memilih aku. Itu keajaiban terbesar dalam hidupku." Mereka saling menatap lama, membiarkan kesunyian senja berbicara. Di kejauhan suara azan berkumandang pelan, seolah mengiringi doa-doa mereka yang sederhana tapi penuh ketulusan. Malam itu saat bintang-bintang mulai bermunculan, Ardi menggendong bayi mereka, menimang-nimangnya sambil bernyanyi pelan. Olivia duduk di dekatnya menyandarkan kepala di bahu suaminya. Ardi bisiknya, "Kamu tahu nggak?
Aku nggak butuh dunia memberiku segalanya. Aku cuma butuh kamu anak kita dan kebahagiaan sederhana ini. Ardi mencium kening istrinya, pelan Liv. Aku janji akan selalu berjuang untuk kita. Aku nggak sempurna, tapi aku akan selalu mencoba jadi pria terbaik untukmu. Di sanalah mereka dua hati yang pernah terpisah jarak budaya, bahkan benua kini bersatu dalam rumah kecil yang penuh cinta. Mereka tahu hidup akan selalu membawa tantangan baru. Tapi mereka juga tahu selama mereka saling memegang tangan, tidak ada yang tidak mungkin. Kisah Ardi dan Olivia mengajarkan kita bahwa cinta sejati bukan soal status, bukan soal harta, bukan soal kesempurnaan. Cinta sejati adalah keberanian untuk memilih kesabaran untuk bertahan dan ketulusan untuk menerima. Teman-teman ingatlah, hidup ini singkat. Jangan buang waktu mengejar hal-hal yang kosong, hanya demi memenuhi harapan orang lain. Dengarkan hatimu, temukan siapa yang membuatmu menjadi versi terbaik dari dirimu, dan jangan takut untuk memperjuangkan kebahagiaanmu. Di akhir cerita ini biarkan aku mengingatkan sekali lagi, jangan lupa like, share, dan subscribe channel. Cerita mengubah hidup supaya kalian tidak ketinggalan kisah-kisah luar biasa lainnya. Karena di sini setiap cerita bukan hanya tentang mereka, tapi juga tentang kita, tentang harapan, keberanian, dan cinta yang mengubah hidup. Sampai jumpa di kisah berikutnya.